Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ba'ad. Yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh jajaran yang ada di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri Kediri. Dan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Alhamdulillah hari ini membuktikan bahwa kita kuat dengan cobaan yang secara umum kita terima, baik sebagai individu, bagian dari masyarakat, sebagai bangsa. Kita mendapatkan cobaan yang secara bersama-sama, tetapi alhamdulillah berada di kampus IAIN Kediri masih tetap bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana amanah yang dibebankan kepada kita semuanya. Kami sebagai pimpinan di Institut Agama Islam Negeri Kediri, pertama kali saya ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang hari ini telah dinyatakan diterima di kampus tercinta ini. Saudara patut berbangga dan saudara patut bersyukur. Karena di luaran sana masih banyak teman-teman saudara yang seangkatan dengan saudara yang kepingin ikut seperti saudara, tapi masih belum mendapatkan kesempatan. Hari ini saudara dinyatakan diterima dan ditetapkan sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Maka yang pertama kali saya ucapkan selamat, yang pertama kali harus saudara-saudara lakukan adalah bersyukur. Ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar syukur saudara nanti itu bisa terlaksana dengan baik, dan syukur saudara bisa terimplementasikan sebagaimana syukur yang sebenarnya, kami sebagai pimpinan wajib menuntun, mengarahkan, membimbing, dan ngetutno apa yang harus saudara lakukan. Adik-adik sekalian, selamat datang di kampus tercinta. Tetapi setelah masuk di kampus, maka saudara harus sadar betul bahwa sakjane di kampus ini mau ngapain kita. Ingat bahwa mungkin pembicara-pembicara terdahulu sudah menyampaikan banyak hal, tetapi saya perlu saudara ketahui bahwa kapasitas saya sebagai wakil rektor 1 bidang akademik dan kelembagaan. Ini mempunyai tugas termasuk diantaranya yang harus berhadapan kepada adik-adik ketika adik nanti menjadi mahasiswa di IAIN Kediri ini. Apa itu Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kelembagaan? Wakil Rektor yang membidangi kegiatan yang berurusan dengan tetek bengek yang berkait dengan perkuliahan, dosen, aktivitas keilmuan yang ada di kampus ini. Itu berada di wilayah saya. Untuk itu saya ingin mengajak adik-adik, pertama kali masuk kampus yang harus diketahui itu adalah adik-adik di kampus harus tahu cara belajar kampus. Maka saya sangat salut dan sepakat kepada Dema. Untuk itu saya ucapkan selamat juga kepada Dema. Demikian juga kepada SEMA atas bimbingan dan arahan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini berbunyi PBAK. Pengenalan budaya akademik kampus, itu namanya PBAK. Dulu katanya dinamai peloncoan katanya. Ada juga yang menamai ospek, ada juga yang namanya sudah saling berganti. Tetapi isinya satu, bahwa bagaimana adik-adik ketika masuk di perguruan tinggi ini tahu mau ngapain. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bahwa adik-adik setelah menjadi mahasiswa nanti ada satu hal yang sama sekali berbeda dengan ketika adik-adik menjadi siswa. Paling tidak yang membedakan kalau dulu disebut siswa, sekarang disebut mahasiswa. Terus ada kewajiban bagi adik-adik untuk menunjukkan di mana perbedaan siswa dan mahasiswa. Satu di antaranya yang pertama adalah bedanya siswa dan mahasiswa yang pertama adalah mandiri. Mandiri dalam bidang apa? Mandiri dalam bidang belajar. Kalau dulu jelas oleh guru tidak masuk, di absen. Kenapa kemarin besok? Sangat mungkin nanti di kampus saudara masuk juga
Nggak ditanyai, weh pinter kamu kok masuk. Kalau nggak masuk, awas kalau kamu nggak masuk. Nggak ada yang ngancam. Kamu masuk juga hak saudara, tidak masuk juga hak saudara. Tapi tahu-tahu kalau nggak masuk nanti nggak lulus. Dan ketika nggak lulus juga nanti harus mengulang lagi. Nah, ini salah satu ciri bahwa belajar di perguruan tinggi yang pertama itu cirinya adalah mandiri. Nah, untuk membedakan antara mandiri dan tidak mandiri. Jadi mandiri di kampus, agar kamu bisa mandiri maka harus tahu sejak awal belajar mandiri di kampus. Tetapi semandiri-mandirinya belajar, nanti masih ada panduan bagaimana belajar di kampus. Tetapi ciri utamanya belajar di kampus itu mandiri. Untuk itu nanti tidak harus belajar itu bareng terus seangkatan. Bisa saja seangkatan sudah lulus tapi yang lain belum lulus. Itu bisa saja. Ini cirinya mandiri. Tapi kalau di SMA dulu kan angkatan tahun sekian lulusnya bareng, masuknya bareng. Kalau di kampus enggak. Maka dari itu yang membedakan yang pertama kali harus dipahami oleh adik-adik adalah di kampus itu sistem belajarnya mandiri. Artinya apa? Saudara belajar juga urusan sampean, tidak belajar juga urusan sampean. Nah, saudara belajar jangan karena teman, tetapi belajar itu karena adik-adik mau merencanakan kemandirian untuk adik-adik di dalam belajar. Itu. Jadi di dalam kemandirian ini, saudara sejak awal juga harus mempunyai konsep. Jadi, yang kedua harus mempunyai konsep. Apa tuh konsep itu? Konsep itu perencanaan yang matang. Adik-adik dari rumah terus sekarang kemarin itu sudah daftar di IAIN, sudah ujiannya online kan gitu kan ya. Yang secara kebetulan yang UMPT KIN, demikian juga yang lokal mandiri. Kan kemarin ujiannya juga pakai alat teknologi yang sedemikian rupa, sudah ribet. Terus kalau sudah diterima mau ngapain kan gitu. Nah ini sebenarnya saudara harus mempunyai konsep bagaimana menjadi mahasiswa mandiri. Dan belajar mandiri yang terkonsep ini tertuang di dalam arahan yang diberikan oleh kampus yang namanya buku pedoman. Untuk itu nanti pertama kali saudara adik-adik harus membaca buku yang seperti ini. Tebal ini. Termasuk ciri yang membedakan bahwa belajar terkonsep dan mandiri, adik-adik nanti belajarnya harus sregep membaca. Informasi diterima karena adik-adik membaca. Bukan informasi disampaikan secara pengumuman, adik-adik enggak. Tetapi bahwa apapun yang berkembang di kampus karena memang cirinya mahasiswa itu mandiri, informasi itu dicari, bukan diberikan. Tetapi kampus mempunyai cara bagaimana menyampaikan informasi. Begitu informasi sudah ditempel, begitu informasi sudah diupload, itu mahasiswa harus mencari. Dan setelah mencari harus membaca. Dan setelah membaca nanti melaksanakan. Itu yang membedakan. Kalau di kelas kan enggak, di sekolah. Ketahuan siapa yang belum dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Untuk itu sekali lagi, agar adik-adik nanti tidak terjadi deflek yang luar biasa di antara belajar di sekolah dan belajar di kampus. Sejak awal saya katakan di kampus ciri utama belajar itu adalah sifatnya mandiri. Yang kedua adalah terkonsep. Antara mandiri dan terkonsep ini, adik-adik mempunyai banyak pilihan dan mempunyai banyak kewenangan. Di IAIN Kediri secara kebetulan ada 4 fakultas. Di sini ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sana mempunyai 7 program studi. Ada studi agama-agama, ada ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis, ada sosiologi, ada psikologi, ada komunikasi, ada akhlak tasawuf. Terus isi tarbiyah, ada 8 program studi. Mulai dari pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan ilmu pengetahuan alam, pendidikan matematika. Ada 8 di sana. Terus di Fakultas Syariah ada 2 program studi, ada hukum keluarga Islam dan ada hukum ekonomi syariah. Dan yang keempat adalah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mempunyai 4 program studi.
manajemen, akuntansi, perbankan, dan ekonomi, dan semuanya berbasis syariah. Nah, ini yang nanti akan mengantarkan adik menjadi mandiri terkonsep. Inginan mandiri dan mengkonsep satu prodi dengan prodi yang lain berbeda. Tetapi kuliah di perguruan tinggi itu diukur dengan yang namanya SKS. Setiap mata kuliah yang adik harus selesaikan dihitung dengan SKS. Apa? Satuan kredit semester. SKS itu ada dua. SKS yang S-nya kecil itu berarti satuan kredit semester. Maka berapa SKS? 3 SKS itu berarti S-nya kecil. Tapi kalau kredit SKS sebagai sistem itu ada lagi nanti sistem SKS. Sistem kredit semester. Itu artinya perkuliahannya yang mengandung 3 hal. Namanya terstruktur, mandiri, dan tatap muka. Itu sistem yang bagaimana belajar di perguruan tinggi. Nah, ini yang adik-adik tadi, kemandirian itu agar bisa mengkonsep, sekali lagi buku ini harus dibaca secara utuh, gitu ya. Agar adik nanti mengenal betul di kampus IAIN Kediri, itu yang saudara harus bisa menata kemandirian saudara, harus bisa mengkonsep sesuai program studi saudara, di sini harus dibuat. Kalau saudara anak komunikasi, kalau saudara anak ekonomi, kalau saudara anak akhlak tasawuf, kalau saudara calon guru di sini, maka di sini ada beberapa pedoman yang adik-adik harus saudara baca. Dari pedoman ini wujudkan bahwa adik bisa belajar secara mandiri dan adik-adik bisa mengkonsep belajar adik-adik. Kalau memang 2 hal ini belum terpenuhi, maka ulangi lagi membacanya. Ulangi lagi membacanya. Artinya adik-adik harus bisa mandiri dan mengkonsep piye belajar selama di kampus. Di kampus ini disediakan hanya 14 semester. Lebih dari itu nggak boleh. Tetapi yang umum 8 semester harus sudah selesai sebenarnya. Maka dari itu 1 semester harus habis berapa dan mendapatkan berapa di konsep. Semester pertama nanti secara umum akan dipaket lah 20 SKS. Nanti semester kedua akan ditentukan berapa SKS dan tidaknya bergantung adik-adik bisa menyelesaikan berapa mata kuliah. Itu kira-kira begitu. Nah, ini yang harus ngatur adik-adik dan ini kemandirian akan menonjol. Yang selanjutnya, adik-adik di kampus ini harus mempunyai orientasi. Orientasi, apa orientasi itu? Tujuan. Dari rumah capek-capek di kampus, terus harus merancang ini dan itu. Jadi adik-adik berorientasi apa? Orientasinya apa? Orientasi ini akan menghantar dan membawa adik mempengaruhi kemandirian. Saya kepingin belajar cepat, monggo. Dan itu nanti orientasinya untuk apa? Dan adik-adik berorientasi untuk menjadi, katakanlah, saya setelah ini akan, itu nanti juga mempengaruhi bagaimana kemandirian dan mengkonsep adik-adik. Nah, untuk itu sekali lagi adik-adik, saya berharap ketika saudara belajar ini, kemandirian dan konsep serta orientasi ini yang penting. Nah, orientasi ini bisa berbeda. Saya mempunyai tujuan, piye carane ben pinter. Ya tentunya kuliah tenanan. Tapi ya beda lagi kalau saya mau mempunyai orientasi tujuan saya di kampus ini yang penting gak nganggur neng omah. Lah ini sudah beda lagi. Maka dari itu sejak awal saya ingin mengajak adik-adik memahami 3 hal belajar di kampus. 1, konsep mandiri. 2, mengkonsep setiap apa yang dilakukan di kampus. Yang ketiga, mempunyai orientasi. Orientasi yang terbaik di kampus ini bagaimana tepat waktu di dalam belajar. Nah, bagaimana Pak cara tepat belajarnya? Kampus akan membimbing. Adik-adik tiap 1 semester itu sebaiknya menyelesaikan segini. Kalau itu diikuti, itu adik-adik sudah mempunyai cara bagaimana selesai tepat waktu. Ada yang bahkan sebelum waktunya selesai ada, tetapi sedikit sekali. Itu artinya apa? Konsepnya sangat tepat. Orientasinya jelas. Di kampus ini ketika orientasinya tidak jelas, konsepnya tidak tepat, kemandiriannya tidak terjaga, maka biasanya kuliahnya lama-lama. Gitu. Tetapi ketika mandirinya tepat, konsepnya ketemu, orientasinya yang akan dituju jelas, itu selesai biasanya. 7 semester, 8 semester, selesai.
Tetapi ketika memang ogah-ogahan tidak punya konsep, tidak punya orientasi. Nah ini 8 semester aduh larene, 9 semester larene, 9 dan lain sebagainya. Akhirnya sampai berakhir 14 semester dan belum selesai. Mohon maaf, mau tidak mau nanti adik-adik harus keluar kampus. Dan perlu diketahui, sekolah atau kuliah sekarang ini berbeda dengan kuliah 5 tahun yang lalu. Kalau adik-adik kuliah meskipun di IAIN Kediri itu orang se-Indonesia tahu bahwa adik-adik kuliahnya ada di sini. Karena apa? Nanti seluruh data mahasiswa secara Indonesia itu akan dikumpul menjadi satu. Maka nanti kalau pun saudara tidak lulus di sini, pindah di mana, itu ketahuan, oh saudara habis kuliah di sana ya di sini. Nanti waktunya juga akan dibatasi. Nah untuk itu sekali lagi bahwa belajar di IAIN Kediri, adik-adik akan terbimbing sedemikian rupa. Kampus akan membimbing adik-adik secara manual, itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam 8 semester. Agar bisa 8 semester rampung, sekali lagi saya wanti-wanti, tolong buku ini dibaca. Mulai awal sampai akhir, sehingga adik-adik mampu mewujudkan 3 hal tadi. Mampu menyatakan saudara mandiri, yang kedua bisa mengkonsep bagaimana belajar saudara, yang ketiga mempunyai orientasi. Kalau kemandiriannya belum ada, konsepnya belum ada, insya Allah habis membaca buku ini bisa menyelesaikan ketiga-tiga hal. Kalau memang ini sudah ketiga-tiga hal, insya Allah kuliah di IAIN Kediri tidak perlu lama-lama, 7-8 semester. Setelah itu punya konsep lagi, tetap belajar lagi atau kerja. Kalau belajar lagi, IAIN Kediri masih memberikan layanan. Apa? Pasca sarjana. Di IAIN Kediri ada 7 program studi pasca sarjana. Nanti setelah di S1 selesai dengan baik. Karena memang masih muda, orientasinya diubah lagi. Sekarang harus selesai S2. Di IAIN Kediri mempunyai 7 program studi pasca sarjana. Nanti pada saatnya adik-adik lulus, insya Allah di IAIN Kediri sudah mempunyai program doktor. Maka dari itu sejak awal konsepkan. Saya kuliah itu setelah SMA nanti harus selesai S1. Setelah S1 nanti lulus S2. Setelah S2 nanti lulus S3, adik-adik boleh jadi ilmuwan, boleh jadi praktisi, boleh jadi pengajar, boleh jadi inovator, dan boleh jadi warga masyarakat yang bermanfaat. Yang tidak boleh adalah adik-adik tidak menjadi apapun. Karena ingat, IAIN Kediri akan mengajak saudara, khairukum man anfa'uhum linnas. Orientasi yang terakhir yang harus adik-adik ciptakan adalah lulus dari IAIN bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Di IAIN Kediri terkonsep 3 hal, bermanfaat keilmuannya, bermanfaat keindonesiaannya, dan bermanfaat keislamannya. Ilmu, Islam, dan Indonesia. Itu menjadi visi IAIN Kediri. Demikian yang bisa kami antarkan. Sekali lagi, selamat datang adik-adik di kampus tercinta. Ayo kita bergabung, ayo kita bersama, belajar bersama untuk menghantarkan apa yang menjadi tujuan adik-adik selama kuliah di IAIN Kediri. Mudah-mudahan IAIN Kediri bisa memfasilitasi apa yang menjadi keinginan adik-adik. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada yang masih perlu ditanyakan, catat saja dan cari saja Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di lantai 3. Nanti ketemu saya, bisa dialog, saya terbuka. Ada masalah, kita sampaikan dan nanti kita tanya, diskusi, asal nanti janjian dulu di luar kesibukan yang memang seharusnya, kami terbuka. Jadi sekali lagi kamu membuka diri, kalau ada permasalahan akademik yang harus diselesaikan, membuka diri. Komunikasi dulu, entah itu via WhatsApp, atau via apapun lah, tapi yang penting nanti kalau ada waktu kita bisa bincang-bincang. Baik berkaitan dengan akademik, karir, ataupun orientasi yang harus diselesaikan dalam studi. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.